Gadis ini bernama Juniper. Sejak masih kecil ia sangat menyukai puisi. Semuanya dimulai dengan neneknya yang luar biasa dan orang-orang perpustakaannya yang luar biasa. Tetapi ketika Juniper berusia 13 tahun, neneknya meninggal dan karena kerugian bisnis yang besar, orang tuanya harus menutup perpustakaan yang sangat dia cintai. Sungguh menyedihkan melihat buku-buku istimewa mereka terjual. Juniper merasa sangat sedih, namun kehidupan perpustakaan terus berjalan. Tetapi suatu hari Juniper melihat sebuah permata asli buku Emily Dickinson edisi kolektor neneknya. Dan Jennifer ingin mendapatkannya untuk mengenang neneknya, namun orang tua tidak memiliki cukup uang untuk membelinya. Dan buku itu tidak pantas dimiliki oleh Juniper yang baru berusia 16 tahun. Namun seorang Juniper tidak mengerti betapa Juniper sangat mencintai puisi, dan Juniper memutuskan untuk berjuang mendapatkan buku itu dengan jerih payahnya sendiri. Ia melakukan semua pekerjaan yang ia bisa, mulai dari memotong rumput hingga mengantarkan koran. Saat ia tengah berjuang mencabuti rumput, tetangganya Nyonya Peterson menawarinya menjaga anak bayinya bernama Tim, namun sekaligus dengan anak dewasanya yang seumuran Juniper bernama Jim. Mereka berdua berada di kelas yang sama dan Jim memiliki bakat khusus, yaitu seorang pesulap yang gagal. Jennifer pun menerima pekerjaan itu. Suatu hari di perpustakaan, Jennifer membaca puisi dan Jim melihat apa yang Jennifer lakukan. Jennifer menawarinya buku puisi untuk dibaca dan Jim mencobanya untuk pertama kalinya. Saat Jim dan Jennifer nongkrong di area bowling, datang Aaron, musuh Jim. Aaron mengatakan Jim tidak bisa melakukan pekerjaannya dengan baik. Mengambil air saja ceroboh. Jennifer tidak terima Aaron menjelek-jelekan sahabatnya Jim. Aaron selalu mengganggu Jim karena menganggapnya manusia bodoh. Setelah perdebatan yang panjang, Aaron pun pergi karena tidak tahan dengan makian Jennifer. Keesokan harinya di sekolah, Jennifer terkejut melihat mata Jim lebar. Pelakunya adalah Aaron. Namun Jim berbohong ia terjatuh agar Jennifer tidak ribut dengan Aaron. Jennifer berlari ke tempat parkir tempat biasa Aaron dan kawan-kawannya nongkrong, dan saat melihatnya, Jennifer langsung melayangkan pukulan. Dan Aaron yang sedang kesakitan malah menjumpai Jennifer yang akan membayar perlakuannya pada Aaron. Lalu Jim datang melindunginya dan bersepakat agar menukar pertanggungannya dengan hadiah sebesar 50 juta. Namun Aaron mempunyai syarat, jika ia menang, Jennifer harus pergi kencan dengannya, dan jika ia kalah, ia minta maaf kepada Jim dan seluruh di hadapan orang-orang banyak di sekolah. Dan mereka semua sepakat walaupun Jennifer sangat tidak ingin itu terjadi. Namun kata Jim, pikirkan juga uang taruhannya yang bisa dibelikan buku impian Jennifer dan Jim. Jennifer mulai berlatih seperti orang gila. Sepulang sekolah pada suatu sore di tengah hujan, Jennifer hampir tergelincir dan Aaron menangkapnya dengan hati-hati. Walaupun mereka berdebat, namun mereka harus berlindung dari air hujan. Aaron menjelaskan pada Jennifer bahwa dirinya bukanlah orang yang brengsek seperti yang ia kira. Seiring berjalannya waktu, Aaron memperlihatkan sisi barunya kepada Jennifer dan membuatnya takjub. Suatu hari, Jennifer melihat Aaron membantu seekor anjing liar menemukan jalan pulang, dan Dylan bahkan membagi uang jajan siangnya dengan teman sekelasnya yang membutuhkan. Suatu hari, Aaron pergi dari sekolah dan melupakan ponselnya. Jennifer mengejarnya dengan sepeda dan menemukan Aaron berada di rumah sakit dengan wajah menangis. Ternyata ibunya sedang koma. Setelah itu, pandangan Jennifer terhadap Aaron berubah total. Aaron pun mencoba mengajak Jennifer menonton dan ia pun menyetujuinya, walaupun harus berbohong kepada Jim. Sejak saat itu, Aaron dan Dylan pun semakin dekat. Betapa kagetnya Jennifer saat keluar dari bioskop, ia mendapati Jim berada di depan.
Jim marah dan kecewa, namun ia mencoba memberitahu Jennifer bahwa Aaron itu berpura baik dan itu adalah salah satu triknya untuk menarik perhatian Jennifer dan membuatnya pergi dari Jim. Jennifer tidak menanggapi dan berkata bahwa Jim tidak bisa melihat kebaikan Aaron yang sebenarnya. Sejak saat itu, Jim dan Jennifer tak saling bicara dan memutuskan untuk tidak mengikuti lomba rap untuk melawan Aaron. Namun Jennifer memutuskan untuk tetap menonton. Dan pada saat ia pun pergi dan tiba di acara tersebut, betapa kagetnya Jennifer melihat Aaron dan kawan-kawannya tertawa terbahak-bahak di atas panggung dan mengejek Jim yang tidak bisa mempertahankan pertemanannya dan malah percaya kepadanya. Yang semua itu ternyata hanya rekayasanya Aaron. Tanpa pikir panjang, Jennifer melompat ke panggung dan menemani Jim yang tengah sedih. Dan ibu mereka pun mengikuti lomba itu dan memenangkan perlombaan itu. Seketika pun Jennifer meminta maaf kepada Jim tentang perlakuannya dan tidak menanggapi bahwa itu semua hanya rekayasa Aaron.